peserta didik kelas 3, mari kita belajar pelajaran tematik, tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6, yaitu tentang energi alternatif. Perhatikan bacaan yang ada di halaman 136 sampai 137. Bacaannya dengan judul Briket Pengganti BBM. Briket itu adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut ini adalah cara pembuatan briket. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama, batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji. Yang kedua adalah kanji. Yang ketiga, potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7 sampai 10 cm untuk cetakan. Yang terakhir adalah korek api. Untuk membuat briket, cara kerjanya yang pertama, siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contoh bahannya bisa bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Batok kelapa itu tempurung kelapa. Setelah disiapkan bahan, yang kedua, keringkan bahan-bahan tersebut sampai benar-benar kering. Yang ketiga, bakar bahan tersebut di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Ini alatnya. Yang keempat, hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus. Kemudian setelah halus, disaring atau diayak. Yang kelima, hasil saringannya kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji adalah sebagai perekat. Yang keenam, adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu. Bisa juga menggunakan pipa paralon ukuran sedang. Saat dimasukkan dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan. Yang ketujuh, yang tahap terakhir adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung terik tidaknya sinar matahari. Briket memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Di halaman 138 sampai halaman 139, mari kita jawab pertanyaan berikut yang sesuai dengan bacaan yang tadi. Yang pertama, sebutkan fungsi briket. Fungsi briket adalah sebagai bahan bakar pengganti minyak atau BBM. Yang kedua, sebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat briket. Alat dan bahannya yaitu batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji. Kemudian kanji, lalu potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan. Dan yang terakhir adalah korek api. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan paling sedikit 2 kelebihan briket dari bahan bakar minyak. Yang pertama, briket tidak cepat habis. Yang kedua, briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Pertanyaan yang keempat, mengapa briket dapat dijadikan energi alternatif? Karena briket terbuat dari bahan yang tidak akan pernah habis, serta penggunaannya yang ramah lingkungan. Pertanyaan nomor 5, briket dapat mengurangi sampah.
Bagaimana menurut pendapatmu? Jelaskan alasannya. Ya, briket terbuat dari sampah atau serbuk kayu yang tidak terpakai. Oleh karena itu, sampah diubah menjadi benda yang berguna, yaitu briket. Pada halaman 143 sampai 144, ada bacaan dengan judul biogas. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar kita sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan juga dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan, energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Pada halaman 144 sampai 145, mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan yang sesuai dengan bacaan yang tadi. Nomor 1, berikan 2 alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Alasan yang pertama, untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Alasan yang kedua, untuk memanfaatkan limbah yang berasal dari kotoran hewan. Pertanyaan yang kedua, apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan? Jelaskan. Iya, karena dapat mengurangi pencemaran limbah dari kotoran hewan. Nomor 3, berikan 2 contoh keuntungan menggunakan biogas. Keuntungan yang pertama, prosesnya ramah lingkungan. Yang kedua, dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Pertanyaan yang keempat, berikan 2 contoh hambatan menggunakan biogas. Yang pertama, kurangnya tenaga terampil dalam pengolahan biogas. Yang kedua, memerlukan biaya yang tinggi. Pada halaman 148 sampai 149, mari kita perhatikan gambar berikut. Lalu berikan saran dan alasannya. Apa saran yang kamu sampaikan kepada anak tersebut? Pada gambar ini terlihat ada anak yang membuang sampah di sungai. Sarannya adalah seharusnya anak tersebut membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang di sungai atau pada saluran air. Mengapa? Karena jika anak tersebut membuang sampah di saluran air akan menyumbat laju air dan dapat mengakibatkan banjir. Sebutkan cara yang dapat kamu lakukan untuk ikut menjaga lingkungan di sekolahmu. Caranya adalah yang pertama dengan membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, memastikan meja belajar selalu bersih. Yang ketiga, membersihkan ruang kelas.